sebagai saya, pemimpin kelompok, dan anggota-anggota saya yang bernama Ikan Karolin Malau, Ajazian Jafira, Dian Leni, lalu Sinta Octaviasari, Adineka Putri. selamat menyaksikan video bimbingan kelompok kami. dadah! Baik, selamat datang dan selamat siang semuanya. Apakah kabarnya baik-baik saja? Saya harap semuanya baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Dan sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa untuk diberikan kelancaran. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi non-muslim, saya yang akan pemimpin, dan bagi yang muslim, diharap bisa menyesuaikan. Baik, mari kita menundukkan kepala dan melipat tangan. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami pada hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan resiliensi. Semoga Engkau memberikan kelancaran dan hikmat-Mu di dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga bimbingan kelompok kami pada hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan khususnya untuk kami sendiri. Semoga kami bisa membantu banyak orang dari topik yang akan kami bahas. Ya Tuhan, terima kasih karena selalu memberikan kami berkat. Tolong juga jaga kedua orang tua kami agar mereka selalu aman dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, semoga apa yang kami minta pada hari ini bisa, atau yang kami mempelajari pada hari ini bisa bermanfaat pada kami di kemudian harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke. Oke, baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai BKP pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, BKP ini salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan apa sih tujuan kita melaksanakan BKP ini. Nah, yang pertama ada kita mampu berbicara di muka banyak di orang banyak. Yang kedua, kita mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Nah, yang ketiga adalah kita belajar menghargai pendapat dari orang lain. Yang keempat, kita mampu mengendalikan diri dan menahan energi negatif. Yang kelima, kita mampu bertanggung jawab atas pendapat yang kita kemukakan. Yang keenam, kita dapat bertenggang rasa. Yang ketujuh, kita menjadi akrab satu sama lain. Dan yang terakhir, tujuan kita adalah membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian, lalu kita membahas tentang tujuan, selanjutnya kita akan membahas cara pelaksanaan dari BKP ini. Nah, yang pertama itu adalah setiap orang, setiap anggota kelompok diminta secara bebas untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan saran, dan yang perlu kita ingat adalah tidak ada pendapat yang salah, dan kita tidak saling menyalahkan. Nah, kalau para teman-teman ada yang ingin mengeluarkan pendapat, bisa menggunakan raise hand atau tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Nah, yang kedua adalah kita perlu mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah selama kegiatan berlangsung, kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku, seperti aturan yang saya jelaskan tadi. Nah, baik. Setelah kita membahas tentang cara melaksanakannya, yang paling penting adalah kita harus tahu ajas-ajas dalam pelaksanaan BKP. Ada 4 ajas, yaitu ajas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan yang paling penting adalah kerahasiaan. Nah, pertama saya akan bahas tentang ajas keterbukaan. Anggota kelompok ini dengan bebas, terbuka, seperti tadi, mengemukakan pendapat, mengeluarkan pendapat, ide, saran, tidak perlu merasa takut, tidak perlu malu-malu, ataupun tidak perlu ragu. Dan yang kedua adalah ajas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa paksaan, sukarela berpendapat, dengan spontan,
semua dengan spontan tanpa disuruh atau tanpa paksaan atau tanpa malu-malu. Dan yang ketiga adalah ajas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dan peraturan yang berlaku tadi dalam kegiatan ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku selama dilakukan dan dibicarakan ini harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekitar kita. Nah, yang terakhir adalah ajas kerahasiaan. Di sini jika ada topik atau pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan kita pada hari ini harus bersifat rahasia. Maka kita semua harus berjanji untuk merahasiakan percakapan yang ada di dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, cara, dan ajas-ajasnya, bagaimana kalau kali ini kita bermain game supaya kita menjadi lebih akrab satu sama lain. Gamenya yaitu saya. Gamenya di sini para teman-teman bisa menyebutkan nama masing-masing dan menyebutkan hal-hal positif yang ingin kalian bagi atau yang ingin kalian berikan kepada orang lain atau teman-teman yang ada di layar ini pada kali ini. Nah, saya pertama akan menunjuk satu orang, lalu yang lainnya bisa menunjuk orang temannya yang lain dengan menyebutkan nomor urutnya. Oke, paham semuanya teman-teman? Oke, saya anggap sebagai paham. Saya pertama akan menunjuk orang bernomor urut 19, dipersilahkan. Baik, Kasih PK, mungkin hal-hal positif yang ingin saya lakukan adalah kita itu harus selalu semangat dalam menjalani dunia perkuliahan ini. Apapun masalah yang kita hadapi, semoga kita selalu bisa tegar. Seperti itu, dan dilanjutkan oleh nomor urut 25. Baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Sinta Octavia Sari. Hal-hal positif yang bisa saya bagikan itu di mana ketika kita mengalami kesulitan dalam kuliah ini, kita harus ingat orang tua kita yang di rumah yang susah payah dalam mendukung kita supaya kita tetap selalu semangat dalam kuliah ini. Selanjutnya nomor urut 03. Nah, saya Dian Anggreni. Hal positif yang saya miliki itu selalu tersenyum walaupun yang bahagia-bahagia kali. Nah, selanjutnya nomor urut 14. Baik, perkenalkan nama saya Andina Eka Putri. Hal positif yang ingin saya bagikan yaitu tetaplah saya dan teman-teman semua harus tetap semangat, jangan putus asa, karena masih banyak rintangan di luar sana, di depan kalian yang masih bisa, yang harus kalian lewati. Selanjutnya nomor urut 29. Baik, saya Ajah Jan Japira dengan nomor urut 29. Kata-kata positif yang akan saya bagikan itu tetap bersemangat, fokus pada tujuan Anda sebagai mahasiswa, dan jangan membuang-buang waktu kalian untuk hal yang tidak penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah semua ya ditunjuk. Berarti saya harap semoga di BKP kali ini kita semakin akrab karena semua sudah saling mengenal. Baik, pada kegiatan ini, kita akan membahas topik yang akan ditentukan oleh saya sendiri selaku pemimpin kelompok. Nah, di sini saya akan memastikan dulu nih terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Siap. Oke, kelihatannya masih kurang bersemangat ya. Gimana kalau bisa dengan lebih banyak energi gitu? Oke, saya ulangi, apakah teman-teman semua sudah siap? Saya siap. Kamu Kita siap. Baik, terima kasih. Tampaknya sudah lebih bersemangat daripada sebelumnya ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas topik meningkatkan resiliensi. Baik, seperti yang kita tahu, resiliensi itu adalah meningkatkan hal-hal positif di dalam diri kita, sama seperti kita tidak terpuruk dalam masa lalu, mungkin ada masa lalu yang buruk di dalam kehidupan kita tidak terpuruk di dalam itu, malah meningkatkan hal-hal positif supaya kita bisa bangkit. Nah,
menurut teman-teman semua ini, kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Ada yang ingin berpendapat? Oke, karena banyak sekali yang ingin berpendapat, kita akan satu-satu ya. Silahkan Saudari Ingrid pertama. Makasih Kak. Jadi mungkin menurut saya topik ini penting untuk dibahas supaya kita tahu cara-cara meningkatkan resiliensi itu dengan cara apa sih. Mungkin seperti itu pendapat yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ingrid. Lalu kepada Saudari Dian, dipersilahkan. Mungkin adanya kita mempelajari ini, kita bisa membentuk karakter pribadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Saudari Dian. Lalu Saudari Sinta, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teka. Mungkin pendapat dari saya, kenapa topik ini penting untuk dibahas gitu. Di mana kita bisa selalu dalam keadaan apapun menimbulkan perasaan-perasaan positif yang bisa membuat hidup kita lebih sehat lagi gitu, tidak toksik gitu. Baik, terima kasih Teka. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu yang terakhir bisa kepada Saudari Eza. Terima kasih PK. Jadi resiliensi ini berguna untuk mengatasi pengalaman negatif dan stres atau untuk menyembuhkan diri dari trauma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semua atas pendapat-pendapat teman-teman yang sudah teman-teman berikan. Terima kasih untuk sesi pertama yang tidak malu-malu ya. Baik, kalau kita tadi membahas mengapa topik ini penting untuk kita bahas, selanjutnya kita akan membahas nih, apa sih faktor penyebab dari resiliensi ini? Ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada Saudari Ingrid, saya persilahkan. Izin berpendapat PK, mungkin faktor yang menyebabkan turunnya resiliensi itu bisa terjadi mungkin karena menurunnya self esteem pada individu dia, yang dimana self esteem ini adalah pelindung individu dari pengaruh yang membuat dia sakit atau untuk mencegah dia dari berbagai macam permasalahan hidup. Seperti itu. Baik, terima kasih atas risetnya Saudari Ingrid. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin berpendapat, oke, kepada Saudari Sinta ingin berpendapat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Peka. Di sini menurut saya faktor yang menyebabkan pasti kan seseorang itu terkadang ada yang resiliensinya itu rendah gitu kan. Biasanya faktor yang menyebabkan itu kurang adanya dukungan gitu, baik dari orang tua atau dari teman gitu. Dan selanjutnya mungkin dia berada di posisi yang dimana dia menyembunyikan rasa masalah yang dihadapi gitu. Dia tidak bisa tahu harus cerita ke siapa, harus ngomong ke siapa gitu. Terima kasih PK. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat yang teman-teman berikan kepada kita semua ya. Baik, nah kalau kita tuh tadi sudah membahas faktor penyebabnya, pasti kita harus tahu itu apa dampak yang dihasilkan dari resiliensi. Tadi kalau resiliensi pasti tidak ada dampak positifnya, tapi kalau kita mengatasi resiliensi pasti ada dampak positifnya. Nah, kita akan membahas dampak negatif dari resiliensi. Kalau tidak kita meningkatkan resiliensi tadi terlebih dahulu ya, jadi kita akan membahas dampak negatifnya. Ada yang ingin berpendapat terhadap dampak negatif dari resiliensi? Oke, baik. Kepada Saudari Andini, saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Mungkin dampak negatif dari resiliensi itu sendiri kalau tidak diatasi dengan baik, bisa jadi seseorang tersebut akan terpuruk dan lebih menutup dirinya, tidak ada rasa energi positif dalam seperti itu PK. Baik, kepada Saudari Andini, ada lagi yang ingin membahas dampak negatif dari resiliensi? Oke, kepada Saudari Ingrid, saya persilakan. Mungkin dampak negatifnya itu bisa jadi dia mengalami tekanan yang berlebihan dan susah untuk berpikiran positif serta menjauhkan diri dari lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu, PK. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus ya, teman-teman. Ada lagi, Saudari Sinta, silahkan. Baik, terima kasih PK. Mungkin jawabannya tadi
tidak beda jauh dengan saudari Ingrid gitu. Dimana kan tetapi ada tambahan, ketika kita tidak punya pikiran positif-positif dalam diri kita, otomatis kita pasti akan cemas, akan bisa saja lebih berbahaya lagi, kita bisa gangguan mental karena itu gitu. Baik, terima kasih PK. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Terima kasih atas riset-riset yang sudah teman-teman berikan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dampak negatif nih, tapi kan kalau kita mengatasi resiliensi ini, pasti ada dampak positif yang bisa kita terima. Nah, ada yang ingin berpendapat apa dampak positif kalau kita bisa mengatasi resiliensi tadi? Oke, kepada Saudari Ingrid, saya persilakan. Mungkin dampak positifnya itu seperti kebalikan dari dampak negatifnya itu, yaitu bisa jadi berpikiran positif lagi, dan dia jadi akrab dengan lingkungannya, dan kesehatan mentalnya juga bagus, lebih baik lagi, seperti itu, Peka. Baik, terima kasih. Oke, kepada Saudari Andini, silahkan. Oke, terima kasih PK. Dampak positifnya bisa jadi aja si seorang tadi itu jadi orang yang lebih positif lagi, yang tidak cemas, yang tidak sering overthinking, dan bisa jadi aja dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri seperti itu. Terima kasih PK. Baik, terima kasih ya teman-teman atas pendapatnya, sudah berani mengeluarkan pendapat, terima kasih. Nah, kalau kita sudah tadi membahas tentang pentingnya, kita faktor penyebabnya, dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kalau dari dampak negatifnya nih, bagaimana sih kita bisa mengatasi resiliensi ini supaya mungkin kita bisa mengatasi kepada diri kita atau bisa membantu orang lain untuk mengatasi resiliensi tersebut? Ada yang ingin memberikan pendapat cara mengatasinya? Oke, silahkan kepada Saudari Sinta. Baik, terima kasih PK. Jadi menurut saya cara untuk mengatasi bagaimana dampak-dampak negatif yang tadi, itu misalnya kan kita otomatis pikiran kita negatif gitu kan. Jadi kita harus berada atau mencari lingkungan-lingkungan itu yang lingkungan positif, yang tidak toksik, di mana kita didukung, kita disupport gitu kan. Jadi dari situ bisa untuk menurunkan meningkatkan rasa resiliensi kita lebih tinggi lagi gitu. Baik, terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta ya atas solusi-solusi yang bisa Saudari Sinta berikan. Baik, kepada Saudari Andini. Baik, terima kasih PK. Solusi yang bisa saya berikan bisa ya seseorang itu melakukan kegiatan atau lebih berpikir positif lagi agar mereka tidak terlalu larut-larut dalam masalah yang mereka hadapi atau tidak terlalu larut dalam pikiran negatif yang mereka jelaskan tersebut. Terima kasih PK. Baik, terima kasih atas solusi-solusi yang sudah Saudari Andini berikan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, baik kepada Saudari Ingrid. Mungkin solusi dari saya itu coba memulai kegiatan-kegiatan positif, contohnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita produktif. Dan kemudian carilah lingkungan di mana tempat kita dihargai. Dan bisa jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita boleh cerita ke teman yang menurut kita masalah kita, kalau kita cerita masalah tersebut bisa kasih solusi buat kita. Baik, terima kasih ya atas solusi yang sudah teman-teman berikan. Semoga kita bisa membantu diri kita atau bahkan orang lain yang mengalami resiliensi. Baik, baik, kalau tadi kita sudah bahas tentang mengapa penting, kita bahas tentang faktor penyebab, kita bahas juga dampak negatif dan positif yang bisa dihasilkan dari resiliensi dan mengatasi resiliensi. Lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana solusinya. Nah, gimana kalau sekarang kita nyanyi tentang lagu yang bisa membawa kita lepas dari resiliensi atau lepas dari masalah-masalah, melupakan masalah-masalah atau memaafkan diri kita. Apakah teman-teman semua mau? Iya, mau PK. Oke, saya yang putar dadanya ya. Oke.
Oke, baik teman-teman sekalian sudah siap semuanya? Sudah bisa ya? Saya yakin teman-teman pasti semua tahu nih lagu ini. Oke, kita pakai alunan lagunya ya. Hari ini kau berdamai dengan kau maafkan sama-sama hari ini ajak lagi bicara. bisa percaya maafkan sampai yang malu ampuni hati luka-luka yang meluka biar tentram berkuasa Zakat kalau benar. Sama baik-baik saja. Baik, terima kasih nih sama teman-teman yang sudah mau ikut bernyanyi ya. Terima kasih juga. Nah, seperti lagu tadi kita supaya bisa bebas dari masa lalu kita, supaya nggak terpuruk saja pada masa lalu yang ada dari dalam diri kita. Baik, teman-teman. Saya akan mengirimkan formulir BMB3 kepada teman-teman sekalian. Bisa dibuka di perangkat elektronik masing-masing. Bisa dibuka pada perangkat elektronik teman-temannya. Silahkan mengisi BMB3 pada masing-masing. Lalu kita akan membahas isi dari BMB3. Baik, teman-teman, kalau tadi saya sudah mengirimkan formulir dari format BMB3, kali ini kita akan membahas nih tentang BMB3 pada kali ini. Adakah yang ingin mengemukakan pendapatnya atau apa yang bisa dia dapatkan dari bimbingan kita kali ini? Wah, terima kasih nih atas antusias teman-teman sekalian ya. Baik, kita mulai pada Saudari Ingrid pertama. Silakan. Baik, terima kasih BK. Mungkin dari kegiatan BMB3 ini saya berpikir harus lebih melakukan hal-hal positif. Contoh kecilnya itu seperti melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti melakukan kegiatan produktif, dan kalau bisa menerapkan hal-hal positif seperti cari lingkungan yang positif seperti itu. BK, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ingrid. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Saudari Andini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih BK. Saya merasa jika resiliensi kita sudah meningkat, kita akan merasa lebih nyaman, lebih aman, nyaman, dan juga kita lebih bisa bertindak dan berpikir positif gitu BK. Baik, terima kasih Saudari Andini. Lalu kepada Saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih PK. Tadi kan Saudari Ingrid sudah membahas tentang berpikir, Andini sudah membahas juga, dan di sini saya akan membahas tentang bersikap, di mana ketika kita merasa resiliensi kita tuh rendah atau turun itu, kita harus bersikap untuk melawannya. Bisa dari berpikir terus secara positif, menjauhi lingkungan-lingkungan yang toksik gitu. Terima kasih PK. Baik, terima kasih Saudari Sinta atas tanggapannya ya. Baik, selanjutnya kepada Saudari Aza, saya persilahkan. Terima kasih kepada PK. Untuk bertindak itu tindakan yang dapat meningkatkan resiliensi itu dengan membangun koneksi sosial, menjaga kesehatan, menemukan visi, mengembangkan pikiran positif, dan mencari bantuan jika memang membutuhkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aza. Pendapat yang sangat baik, yang sangat bisa kita tiru ya, teman-teman sekalian. Baik, yang terakhir kepada Saudari Dian, saya persilahkan.
Baik PK, di sini saya akan bertanggung jawab atas kesehatan diri saya sendiri, atas kesehatan mental saya sendiri, dan juga saya membangun koneksi sosial yang positif juga. Terima kasih PK. Baik, terima kasih teman-teman semua atas tanggapan-tanggapan yang sangat-sangat luar biasa dari teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang BNP 3, selanjutnya kita akan membahas nih, apa nih komitmen yang teman-teman akan eh, pakai pada diri sendiri tentang pembahasan bimbingan kita pada hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan komitmennya? Baik, karena banyak sekali nih yang ingin menyampaikan komitmennya ya. Kita akan tunjuk satu persatu ya. Kepada Saudari Aza, saya persilahkan. Baik, PK, terima kasih. Komitmen yang dapat saya lakukan itu mengurangi kemungkinan munculnya tuh reaksi yang negatif pada peristiwa hidup yang menekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aza atas tanggapannya. Baik, selanjutnya kepada Saudari Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih PK. Di sini saya akan membangun komitmen untuk membentuk karakter pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu PK, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Dian. Selanjutnya kepada Saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih PK. Mungkin komitmen yang akan saya bangun setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, di mana selalu menanamkan pikiran-pikiran yang positif, menjauhi hal-hal yang membuat kita itu tidak merasa didukung gitu. Baik, terima kasih PK. Baik, terima kasih Saudari Sinta. Kita lanjutkan kepada Saudari Andini. Baik, terima kasih PK. Komitmen saya yaitu mungkin kedepannya saya akan lebih berpikir positif lagi, serta saya akan lebih berpikir positif lagi dan juga menjauhi pikiran-pikiran yang membuat saya negatif dan yang membuat saya terpuruk. Seperti itu PK. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, kita akan berikan kesempatan kepada Saudari Ingrid. Silahkan. Baik, terima kasih PK. Mungkin komitmen yang saya akan bangun adalah seperti yang sudah disinggung teman-teman tadi, lebih bertanggung jawab kepada mental sendiri dan melakukan hal-hal positif serta berpikir hal-hal positif. Seperti itu PK. Baik, terima kasih kepada komitmen teman-teman semuanya. Semoga komitmen ini bisa kita pegang teguh dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Baik, tidak terasa kita hampir ada di penghujung acara kita pada hari ini, penghujung bimbingan kita pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin tahu nih, apa sih kesan-kesan dari para teman-teman tentang bimbingan yang kita lakukan pada hari ini? Ada yang ingin memberikan kesan tentang bimbingan pada hari ini? Baik, Saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih PK. Mungkin pesan dari saya setelah melakukan bimbingan kelompok ini, di mana banyak sekali informasi-informasi baru yang bisa kita dapatkan, saling bertukar pikiran gitu. Jadi kita semakin tahu nih bagaimana cara meningkatkan resiliensi terhadap diri kita sendiri. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta. Jawaban yang sangat-sangat bagus. Baik, saya berikan lagi waktu kepada Saudari Andini ingin memberikan kesannya. Baik, terima kasih PK. Kesan yang saya rasakan setelah kita melakukan kegiatan bimbingan konseling kelompok ini yaitu lebih banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dan juga jadi tahu cara-cara untuk meningkatkan resiliensi kita menjadi lebih tinggi seperti itu PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Andini. Ada lagi yang berpendapat? Baik, kalau tidak ada, semoga teman-teman berkesan ya dengan bimbingan kelompok yang kita hadapan pada hari ini. Baik nih, kalau kita sudah menyampaikan kesan tadi, gimana kalau kita bahas tentang kegiatan lanjutan kita setelah ini? Di mana, kapan, atau jam berapa ini kita bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok seperti pada hari ini? Ada yang ingin memberikan sarannya? Baik, boleh kepada Saudari Sinta? Mungkin saran dari saya besok hari Kamis gitu kan,
di jam-jam 9 gitu. Terima kasih, Oke. Peka. Oke, baik Saudari Sinta. Mungkin kita bisa pertimbangkan ya. Kepada Saudari Ingrid, saya persilakan. Mungkin seperti pendapat Saudari Sinta tadi, kegiatan ini bisa kita laksanakan di esok hari, hari Kamis pukul 9 WIB. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan sarannya kita akan melakukan kegiatan pada hari apa? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap semuanya bisa pada esok, pada hari Kamis di jam 9. Semoga kita bisa bertemu lagi kembali dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun. Baik, kalau kita sudah tentukan nih kegiatan kita untuk besok nih. Dan yang terakhir nih, saya mau tanya teman-teman tentang harapan dan pesan yang ingin teman-teman berikan kepada kita semua pada bimbingan kelompok pada hari ini. Adakah yang ingin memberikan kesan dan memberikan pesan dan harapannya? Baik, kepada Saudari Andini terlebih dahulu. Baik, terima kasih PK. Mungkin pesan dan harapan saya yaitu untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman semua agar kita bisa lebih positif lagi untuk kedepannya, berpikir positif, bertindak positif, dan juga tidak terlalu cemas dan terlalu berpikir ke arah yang negatif. Terima kasih PK. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Ingrid. Terima kasih PK. Mungkin pesan dan harapan yang bisa saya sampaikan yaitu pesannya setelah kita mempelajari dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kan kita sudah mendapat ilmu dan pengetahuan. Nah, semoga ilmu dan pengetahuan ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan resiliensi diri kita sendiri. Dan kemudian harapan kita tidak kecil kemungkinan kita pasti pernah mengalami yang namanya penurunan resiliensi. Semoga dari kegiatan ini kita bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah kita diskusikan tadi untuk membuat resiliensi kita meningkat dan selalu berpikiran positif. Terima kasih, Peka. Baik, terima kasih kepada Saudari Ingrid. Selanjutnya bisa memberikan pesan dan harapan dari Saudari Aza. Terima kasih PK. Untuk pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan itu dengan menerapkan solusi-solusi dari teman sekalian tadi dan mendapat kemampuan untuk memecahkan masalah tanpa harus merasa kewalahan dan bertindak negatif atas kondisi stres. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aza. Baik, yang terakhir kepada Saudari Sinta, saya persilakan memberikan harapan dan pesannya. Baik, terima kasih PK. Mungkin pesan dan harapan saya tidak berbeda jauh nih dari teman-teman sekalian gitu. Dimana yang terpenting kita itu sebagai apalagi mahasiswa pasti masih banyak lah hal-hal yang baru gitu kan. Hal-hal yang buat kita susah. Jadi dari situ kita harus menjaga kesehatan mental kita, di mana kita harus selalu berpikir positif dan jauhi hal-hal atau lingkungan-lingkungan yang membuat kita itu terarah ke arah yang negatif. Harapannya semoga saya dan kita semua bisa selalu meningkatkan resiliensi yang ada dalam diri kita. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas pesan dan harapan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga kita bisa membantu diri kita, terutama atau diri orang lain agar bisa keluar dari resiliensi. Baik, sampai sudah kita di akhir acara kita. Mari kita akhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini dengan berdoa agar di semua yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita atau bermanfaat bagi orang lain. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang non-muslim, saya yang pimpin, bagi yang muslim, bisa menyesuaikan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan lipat tangan. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas kelancaran yang sudah Kau berikan kepada kami. Bimbingan kelompok kami pada hari ini sudah berakhir. Semoga topik yang kami bahas mengenai meningkatkan resiliensi bisa bermanfaat bagi kami atau
bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami, agar kami bisa membantu mereka meningkatkan resiliensi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih sudah memberikan kelancaran dalam proses bimbingan kami. Semoga besok ketika kami melakukan bimbingan lagi, kami ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa ini. Amin. Baik, sebelum kita pisah nih ke rumah masing-masing, gimana kalau kita nyanyi lagu kebanggaan kita ya, lagu khusus memang sudah tahu kita, saya harap semuanya hafal ya. Oke, ayo kita bernyanyi saling satu sama lain, berbarengan. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Enak, BKP. Enak, BKP. Kalau ada sumber di ladang, jangan boleh lupa kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ayo kita BKP lagi. Enak, BKP. Enak, BKP. Oke, terima kasih semuanya saya ucapkan. Berakhir sudah bimbingan kita pada hari ini. Sampai ketemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Terima kasih.